Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTubeku hari ini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan apapun yang kalian kerjakan berjalan dengan lancar ya. Hari ini entah kenapa aku pengen banget buka kartu. Ingin tahu lebih dalam terkait sebenarnya rencana semesta itu, alam semesta itu apa sih untuk kehidupan kita. Nah, rencana alam semesta ini biasanya kurang lebih kita sering banget untuk tidak tahu sesungguhnya seperti apa. Karena kita sibuk sekali biasanya berencana sendiri. Dengan kita melihat kartu bareng-bareng, kita bisa menyelaraskan rencana kita supaya semesta juga ikut andil di dalamnya untuk melancarkan ataupun kita menjadi lebih siap untuk datangnya rencana besar yang Tuhan atau semesta berikan. Oke, hari ini seperti biasa teman-teman, sudah di depan teman-teman sudah ada 3 pile ya, 3 kartu yang bisa teman-teman pilih salah satu. Jika teman-teman membutuhkan waktu untuk memilih, silahkan hening dulu, boleh pejamkan mata, kemudian tarik nafas, kemudian buka mata lagi dan pilih salah satu kartu atau pile di depan ini. Masing-masing pile ini nanti akan saya shuffle kartu oracle-nya dan kita akan baca bareng-bareng interpretasinya. Rencana alam semesta untuk kehidupan teman-teman. Ini adalah pile pertama, ini pile kedua, dan ini pile ketiga. Aku akan perdekat ya. Semoga jelas. Oke. Ini untuk teman-teman yang memilih pile nomor 1. Sekarang teman-teman bisa lihat sini semuanya. Silakan fokus ke kartu ini supaya energi kalian bisa sampai di sini. Kemudian juga kita mohonkan bareng-bareng sama semesta. Apa sih rencana alam semesta ini untuk kehidupanmu bagi teman-teman yang memilih pile nomor 1? Oke. Aku menggunakan combine-nya oracle. Silahkan lihat ke sini teman-teman. Rencana alam semesta untuk hidupmu. Teman-teman ini nomor 1. Oke, sekarang kita buka. Wow. Oke. Ini kartunya luar biasa ya teman-teman. Rencana alam semesta bagi teman-teman yang pilih pile pertama ini lebih kaitannya ke arah relasi ya. Ada 2 jenis relasi, baik relasi dengan diri sendiri ke dalam dan relasi keluar diri atau partner atau pasangan hidup. Oke, rencana alam semesta untuk kehidupanmu ke depan sana seperti apa sih sebenarnya? Petunjuk dari kartu ya, petunjuk dari
semesta ketika saya cek kartunya dan energinya bahwa pesannya itu pengen bilang kayak gini. Apapun yang membuatmu di masa lalu ya pernah membuatmu jadi sakit hati, kecewa, banyak lah gitu penderitaan-penderitaan, sudah saatnya mulai sekarang ya untuk belajar buat dilepaskan. Kebencian, kemarahan, ataupun perasaan-perasaan negatif terkait luka-luka di masa lalu dilepaskan, dibersihkan. Karena dengan itu, dengan kamu mau dan kamu bersedia untuk melakukan pelepasan itu, ya, let it go. Pada akhirnya, hal yang indah, hal yang luar biasa akan hadir masuk ke dalam kehidupanmu. Karena jangan biarkan hatimu, pikiranmu, jiwamu menjadi full oleh kelamnya masa lalu, ya. Sehingga hal baru yang sepatutnya masuk udah nunggu gitu di luar, tapi gak bisa masuk gara-gara kamu belum melepaskan yang ini. Semesta menyampaikan bahwa semesta, alam semesta ini punya hal baik, hal indah yang sudah dipersiapkan buat kamu untuk segera hadir ke dalam hidupmu. Kuncinya adalah kamu melepaskan apa-apa yang menjadi problem di masa lalu itu. Jangan dibawa ke saat ini. Bersihkan untuk bisa berdamai dengan masa lalumu. Sehingga kalau saya lihat ya, sehingga yang teman-teman mungkin ya di antara kalian yang sedang belajar self love, kamu akan mendapatkan penuh self love itu seperti apa sih? Kamu akan lebih mencintai dirimu sendiri, kamu lebih menghargai hidupmu, kamu lebih bahagia dengan hidupmu. Plus juga di masa depan ya, kamu akan bertemu dengan seseorang yang sebenarnya bisa jadi kamu gak kepikiran akan ketemu sama orang ini, atau orang ini adalah orang yang memang benar-benar kamu impikan. Dia datang dan itu membuat kamu surprise gitu, membuat kamu wow, dan itu buat kamu happy. Ya, ini berkaitan, kalau energinya aku rasain berkaitan dengan pasangan hidup. Kalau bagi yang sudah punya pasangan, berarti orang yang punya dampak positif bagi kehidupan kamu, bisa membantumu untuk bertumbuh jiwamu. Ya, jadi rencana alam semesta itu sebenarnya luar biasa untuk kamu. Kamu sudah dipersiapkan banyak berkat, banyak keberuntungan ya yang hadir di masa depan. Hanya saja kuncinya adalah melepaskan sesuatu yang mengganjal, menghalangi keberuntungan itu masuk, yaitu luka-luka di masa lalu. Itu penting banget teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba cek ada pesan tambahan gak dari semesta. Apa yang patut kamu perhatikan kembali? Silahkan lihat ke sini. Oke. Kartu ini ingin menjelaskan bahwa yang sering kali bisa menghalangi kedamaian jiwamu, kebahagiaanmu yang utuh adalah ketika kamu masih saja berfokus pada hal-hal yang ada di luar.
masih saja melihat kehidupan orang seakan-akan jauh lebih baik, membandingkan diri dengan orang lain, ataupun melihat bahwa dirimu itu dipenuhi oleh masa kelam. Hidupku gak bahagia, hidupku penuh penderitaan, masa kecilku tidak bahagia, orang lain lebih bahagia. Itu yang membuat kamu sulit sekali untuk move on. Itu buat kamu sulit sekali untuk memperoleh ini, keberuntungan ini. Ya, jadi yang bisa dilakukan adalah mulai saat ini berfokuslah pada hidupmu. Lihat apa yang menjadi potensimu, lihat apa yang menjadi hal-hal baik dalam dirimu, itu yang dikembangkan, dan hal-hal yang kurang baik itu yang diubah. Refleksi itu penting. Dan satu lagi adalah kamu perlu punya lingkungan yang sehat, lingkungan yang support ya, jadi support sistemmu yang mendukungmu, yang mengajakmu ke arah sehat secara mental, yang membuatmu bersemangat menjalani kehidupan. Itu penting, sehingga pikiranmu melihat bahwa hidupmu yang sekarang jauh lebih baik, jauh lebih berkembang. Kamu sedang tidak berada di kehidupan di masa lalu, tapi di saat sekarang. Kalau kita bisa mengoptimalkan kehidupan kita sekarang dengan penuh kebaikan, maka pada akhirnya di masa depan kamu akan memperoleh ini. Hal-hal baik pun datang, orang-orang baik pun datang, kesempatan-kesempatan baik pun datang, masuk ke dalam hidupmu. Ya, jadi usahakan pergunakan dengan sebaik mungkin momen hidupmu di saat ini, hal-hal baik supaya bisa hadir, bukan hanya menunggu di masa akan datang, tetapi mulai kerasa di saat ini. Oke teman-teman, ini adalah bacaan untuk energi ya teman-teman yang memilih file nomor 1. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kalian boleh juga menuliskan kira-kira tentang apa lagi ya yang mau dibahas. Dibukakan kartunya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Halo teman-teman yang memilih pile atau kartu nomor 2. Oke, sekarang kita akan shuffle ya. Kita mohonkan sama semesta, sama Tuhan untuk diberikan petunjuk rencana alam semesta untuk kehidupanmu. Oke, untuk teman-teman yang memilih file nomor 2, silakan lihat ke sini. Kita shuffle. Oke. Kita shuffle lagi. Apa sih rencana dari semesta, rencana dari Tuhan untuk kehidupanmu? Oke. Kita pakai kartu oracle dari yang ini ya. Silahkan lihat kemari teman-teman. Oke. Semoga gambarnya cukup jelas. Ya, oke. Untuk teman-teman yang memilih file nomor 2, pesan dari semesta terkait rencana semesta kepadamu. Oke. Pesannya seperti mau bilang, ya, energinya seperti mau bilang bahwa teman-teman, ya, yang memilih file kedua, jika kalian punya mimpi, punya harapan,
punya impian yang sudah lama kalian pikirkan, visualisasikan dalam diam bahkan gitu ya. Mungkin ada yang gak ngomong ke orang-orang tapi tetap bermimpi. Ingat, mimpi tersebut adalah pegangan kuat untuk bisa tetap maju. Dan mimpi tersebut tidaklah sia-sia. Kenapa saya bilang tidak sia-sia? Karena kartunya ini menandakan bahwa di masa depan kamu akan bisa melihat dirimu meraih apa yang kamu impikan. Dan bahkan pada level kesadaran yang lebih tinggi. Maksudnya kematangan jiwamu, kematangan berpikirmu jauh lebih tinggi. Ya, bahkan kamu tidak akan mudah menyepelekan atau meremehkan orang-orang yang mungkin masih dalam step-step awal dalam perjalanan karirnya, dalam perjalanan kehidupannya gitu. Oke. Pesan semesta terkait rencana alam semesta ini ingin menjelaskan bahwa apabila di saat sekarang ya kamu melihat bahwa kok kehidupan saya, entah itu karir, entah itu hidup, entah itu dalam hal apapun sedang dalam kondisi yang stuck mungkin, atau kok lambat banget ya berkembangnya, kok belum up ya gitu. Itu gak apa-apa. Ataupun kok aku sepertinya merasa kurang semangat ya ngejalaninnya, kok aku up and down ya perasaanku atau moodku dalam ngerjain ini. Oke, ada kalanya kita ngerasain seperti itu, tapi itu gak apa-apa. Itu bagian dari proses perjalanan dalam kesuksesan. Kalau itu terjadi padamu, itu di kartu nggak apa-apa, tidak perlu terlalu banyak untuk menyesali, ataupun kadang-kadang perasaan bersalah datang, nggak usah terlalu lama dalam perasaan-perasaan itu. Yang perlu kamu lakukan adalah tetap bangkit, tetap perlahan maju, ya, tetap jalan, karena pada akhirnya semua itu akan terlewati. Semua itu akan terlewati dengan kalau kamu percaya bahwa setiap langkah kecil itu akan berdampak besar pada impianmu. Langkah-langkah kecil itulah yang akan menjadi besar, gitu teman-teman ya. Jadi kemanapun kamu melangkah, apapun yang kamu lakukan, arahkanlah fokusmu pada apa yang ingin kamu capai. Tapi ingat, ketika kamu pun fokus pada apa yang kamu ingin capai, jangan sampai kamu menjadi terlalu stres atau tegang. Dalam perjalanan, supaya kamu juga bisa menikmati hidup, kamu perlu menikmati setiap langkah itu. Menikmati apapun yang ada di sekelilingmu, menikmati momen ketika kamu mengerjakan, menikmati momen ketika kamu bersantai, beristirahat. Jadi bagi waktumu, karena kesehatan fisik, mentalmu juga penting. Jangan sampai karena kita sibuk banget untuk fokus mengejar mimpi, jadi kesehatan fisik dan mental jadi menurun. Nah, itu juga tidak baik. Kenapa? Karena kalau kita bisa menjaga kesehatan fisik dan mental dengan baik, menikmati hidup dalam perjalanan, pada akhirnya ketika kamu mencapai tujuanmu, mencapai impianmu, kamu bersama-sama dengan dirimu yang sehat. Karirmu bagus, bisnismu bagus, hidupmu bagus, dan juga ditambah lagi mentalmu, batinmu, fisikmu juga sehat.
Jadi itu akan sangat membahagiakan. Itu ya teman-teman ya. Kalau sekarang rasanya terengah-engah kadang, atau tanda kutip kayak terseret-seret gitu kakinya untuk capai mimpi, ya nggak apa-apa. Hanya ingat kalau capek istirahat, tapi ingat tahu sampai kapan istirahat, kapan bangkit lagi untuk tetap fokus dengan meraih mimpi tersebut. Di dalam perjalanan di saat ini kan sudah berjalan juga ya. Kamu perlu, paling penting adalah menyeimbangkan kondisi emosimu. Ketika emosimu positif, kamu akan jauh lebih semangat untuk melangkah maju, untuk melakukan berbagai aktivitas, untuk mulai lagi menciptakan karyamu, ataupun mencoba menggali potensimu. Tapi kalau emosimu negatif dan itu terus-terusan negatif, kamu akan pesimis, kamu akan menganggap ini sia-sia, kamu akan menganggap ini nggak penting, ini nggak bisa aku lakukan dan sebagainya. Nah, hati-hati dengan pemikiran-pemikiran negatif itu. Aku nggak layak dan sebagainya, hati-hati. Yang sebenarnya itu adalah negatif dari pikiran kita yang sifatnya mengganggu. Yang sebagai tanda bahwa kita perlu segera switch ke arah pemikiran-pemikiran positif, sehingga energi, vibrasi dirimu, pikiranmu naik, sehingga kamu bisa melanjutkan langkahmu. Kalau lelah, istirahat aja dulu, gak apa-apa. Kemudian untuk mengumpulkan tenaga ya teman-teman, kemudian melangkah lagi, step by step. Oke? Karena sebenarnya gak ada yang ngejar kamu. Yang kerasa ngejar adalah diri kamu sendiri, pikiran kamu sendiri. Bekerja samalah. Nah, di sini energi bilang bekerja samalah dengan semesta. Ajaklah semesta untuk bersama mencapai impian. Jadi bukan sendiri berusaha, tapi ajak semesta untuk ikut di dalamnya. Oke, teman-teman. Oke, sekian dari saya pembacaan untuk rencana alam semesta dalam hidupmu. Ya. Bahkan sedikit lagi aku baru terlihat ini ya, bahwa untuk impian-impian yang kamu pandang kayaknya gak mungkin gitu di awal, tapi ternyata itu bisa terwujud, bahkan lebih dari itu Tuhan kasih. Ya, gunakan kecerdasan pikiranmu. Dengan itu kamu bisa mencapai apa yang kamu impikan. Dan beranilah melangkah, berani menghadapi apapun tantangan, rintangan. Itu akan bikin kamu melihat bahwa sebenarnya tidak ada yang bisa menghalangi dirimu sebenarnya. Yang menghalangi adalah pikiran sendiri. Oke? Sekian pembacaan energi untuk teman-teman yang memilih file nomor 2. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya, apa yang kira-kira ingin kalian bahas lagi untuk dibukakan kartu tarot ya, untuk mohon petunjuk sama semesta. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Halo teman-teman yang memilih file atau kartu nomor 3. Oke, sekarang kita akan shuffle. Ya, kita mohon petunjuk dari alam semesta terkait apa sih rencana alam semesta ini untuk kehidupanmu bagi teman-teman yang memilih file nomor 3. Silakan lihat ke sini
ya, supaya energi kalian bisa sampai di sini dan juga energi semesta bisa menuntun teman-teman semua. Mari kita sapa rencana alam semesta untuk kehidupan. Oke. Kita combine ya kartu oracle-nya. Dan petunjuk untuk rencana alam semesta kehidupan teman-teman melalui file nomor 3. Kita coba satu kartu lagi. Mari kita lihat sama-sama. Oke. Wah. Oke. Supaya bisa lebih dekat ya, bisa lebih jelas, saya perlihatkan dulu kartunya. Oke. Untuk teman-teman yang memilih pile nomor 3, semesta seperti mau bilang ya, di energi kartu ini mau bilang bahwa mungkin di saat sekarang bagi teman-teman yang pilih pile nomor 3, kalian merasa ada kebingungan, ada bingung, ada takut juga, ada maju mundur untuk melangkah. Ada hal seperti itu yang teman-teman rasakan. Ada juga yang merasa bahwa aku kok lambat banget ya ketika melangkah. Kenapa hidupku gini-gini aja? Kenapa kok perkembangannya nggak signifikan atau nggak besar banget gitu? Bagi teman-teman yang merasakan seperti itu, tidak perlu khawatir bahwa memang di fase ini adalah fase untuk belajar melambat. Tapi melambatnya bukan melambat malas ya, tapi lebih pada belajar melambat, namun juga tetap bergerak maju. Jangan terlalu banyak overthinking ya. Kurangi untuk memikirkan apa orang lain katakan atau memikirkan apa yang kita pikirin, karena itu seringkali membuat kita jadi tidak produktif dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas. Tugas teman-teman di sini pesannya adalah jalani apa yang bisa dilakukan sekarang, lakukan dengan slow, ya, tetapi tetap mantap, tetap fokus dengan apa yang kamu ingin ciptakan atau kamu ingin tarik. Momen-momen saat ini adalah momen-momen yang sangat baik untuk kamu mulai melihat diri sendiri, melihat batin sendiri. Apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi potensi yang bisa aku kembangkan di dalam tanda kutip me time gitu. Di sisi lain, entah teman-teman sadar atau tidak ya, bahwa memang ada orang yang dari mungkin ini dari dulu ya, ataupun orang baru yang senang mengamatimu. Oke ya, mengamatimu
tapi dia tidak terlalu banyak melakukan upaya untuk mendekati ataupun tanda kutip ikut campur dalam kehidupan. Tidak, hanya mengamati. Selama orang-orang ini tidak mengganggumu, itu tidak masalah. Ya, hanya yang paling penting di sini adalah fase saat ini adalah fase di mana kamu perlu untuk bisa memantaskan diri, mempersiapkan diri pada hal besar di depan sana yang ingin semesta berikan kepadamu. Pesannya lagi adalah kurangi untuk banyak berargumen ya teman-teman di sini, tapi lebih banyak untuk mendengarkan dengan hatimu. Observasi situasi, observasi apa yang sebenarnya terjadi, sehingga pada akhirnya kamu bisa mengambil keputusan atau langkah yang tepat di depan sana. Jangan mudah percaya pada kata-kata orang sebelum kamu melihatnya sendiri atau membuktikannya sendiri. Karena kamu perlu menemukan dari sekarang ya. Kalau bagi teman-teman yang entah itu nantinya ke depan mau mengembangkan usaha, membuat bisnis baru, atau punya partner baru, atau punya kelompok bisnis baru, kamu perlu dari sekarang menyeleksi atau memperhatikannya. Mana orang-orang yang memang cocok buatmu, yang sefrekuensi untukmu, mana yang di depannya baik, di belakangnya berbeda. Buka pikiranmu besar-besar, buka mata, ya, buka telinga, gitu ya. Cari tahu hal tersebut, dan cari tahu juga apa sih yang kamu sebenarnya butuhkan di dalam dirimu untuk nantinya menjadi bekal dalam pencapaian mimpimu. Semesta itu punya rencana yang indah untukmu. Di depan sana kamu akan menemukan orang-orang yang satu frekuensi, orang-orang yang bisa kamu ajak untuk berdiskusi, berkompromi, membuat suatu kegiatan bersama, bisa diajak bekerja sama untuk meraih apa yang kamu atau kelompok dari orang-orang itu, ya, di dalamnya ada kamu, untuk dicapai. Kamu akan dipertemukan sama orang-orang yang kamu bisa belajar dari mereka. Ya. Hanya syaratnya adalah kamu bersedia untuk terbuka, untuk tidak menutup diri ya. Karena dari orang-orang tersebut akan muncul kesempatan-kesempatan baru. Akan muncul bahkan rezeki-rezeki yang datang ke dalam hidup kamu. Orang-orang ini akan membantumu untuk melihat hidup menjadi jauh lebih positif dan pada sudut pandang yang lebih luas. Kamu akan belajar untuk melihat bahwa ada sudut pandang lain yang lebih optimis, yang bisa membuat kamu jadi semangat untuk maju. Bahkan menarik hal-hal baik masuk ke dalam hidup. Entah keberuntungan, entah rezeki. Ya teman-teman, entah itu relasi-relasi baru, entah itu partner.
kamu akan ketemu. Jadi, persiapkan dirimu sebaik mungkin, ya, dari sekarang. Karena apa yang kamu persiapkan sekarang akan mempengaruhi masa depanmu. Rencana alam semesta sudah ada, tinggal kamu mempersiapkan diri kamu dengan sebaik-baiknya. Oke, teman-teman. Jadi, segala hal-hal yang mungkin saat ini kamu merasa bahwa banyak yang membuat kamu stres, misalkan, atau tertekan, ataupun merasa kok hidup saya begini aja, gak apa-apa. Yang penting kamu tetap berjalan dan mantap fokus dan lakukan hal yang ini, ya. Dengarkan dengan hatimu, observasi, amati, buka diri sehingga keberuntungan akan hadir masuk ke dalam hidupmu. Oke, sekian pembacaan energi dari semesta buat teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih banyak sudah ikut menonton, menyimak. Kalian boleh like, subscribe, bahkan komen, ya. Boleh tulis juga apa kira-kira yang ingin kita bahas atau kita bukain kartu tarot. Oke, thank you banyak teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.